Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di bab yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini sebagaimana bab-bab yang sebelumnya dan juga bahkan bab-bab setelahnya memiliki kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan masalah akidah muslim. Banyak sekali manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik terkait dengan masalah penyembelihan. Oleh karenanya, seorang muslim mesti memahami tentang masalah penyembelihan hewan. Di dalam Islam, para jamaah yang dirahmati Allah, kita mengenal beberapa jenis ibadah yang berkaitan dengan penyembelihan hewan. Kita mengenal ada penyembelihan bahimatul an'am, binatang ternak yang meliputi unta dengan segala jenisnya, sapi, kemudian kambing dengan segala jenisnya pada ibadah yang disebut dengan ibadah udhiyah atau adhahi. Orang kita menyebutnya dengan ibadah kurban. Di setiap hari raya Idul Kurban tanggal 10 ditambah hari tasyrik 3 hari, 11, 12 sampai akhir daripada hari ke-13. Kita juga mengenal ada akikoh. Kemudian para jemaah haji mengenal ada istilah dam, penyembelihan binatang kurban bagi haji tamattu, ya. Kemudian dam bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran pada ibadah haji. Nah, ini semua terkait dengan sembelihan hewan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di dalam Islam menyembelih hewan yang tadi disebutkan itu merupakan ibadah yang sangat agung sekali. Dia juga merupakan bentuk taqarrub yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah kurban, di dalam penyembelihan binatang karena Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terkandung banyak sekali jenis ibadah. Mulai dari iman, mulai dari ikhlasnya, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada al-yakin, ya, kemudian ada ar-raja, ada al-khauf, ada harta yang kemudian kita keluarkan untuk bisa mewujudkan sembelihan tersebut, dan ibadah-ibadah yang lainnya terkumpul di dalam ibadah kurban. Maka para ulama menyebutkan bahwa ibadah harta, sebaik-baik ibadah harta adalah ibadah kurban.
Dan bukti bahwasannya ibadah ini ibadah yang sangat agung sekali. Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan ibadah salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian nusukku. Nusuk menurut sebagian para ahli tafsir maksudnya adalah ibadah kurban. Salatku dan ibadah kurbanku. Disandingkan ibadah kurban itu dengan ibadah salat, menunjukkan keagungan daripada ibadah kurban ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di surat yang mungkin sering kita dengar dan kita sudah menghafalnya, ada surat namanya surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fassalli li rabbika wanhar. Lagi-lagi di dalam ayat ini Allah menyandingkan perintah salat kemudian perintah untuk bernahar. Nahar ini adalah istilah penyembelihan untuk unta. Fassalli li rabbika wanhar. Maka an-nahar itu maksudnya adalah ibadah kurban. Dan ibadah kurban yang paling afdal adalah dengan menyembelih unta. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, nah inilah bukti-bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menjadikan ibadah kurban ini ibadah yang sangat agung. Untuk itu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa ibadah penyembelihan hewan itu adalah ibadah yang sangat agung dan mulia sekali, memiliki kedudukan dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ya selayaknya para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai ibadah kurban yang sangat mulia ini rusak, ternodai gara-gara kita tidak memiliki ilmu terkait dengannya. Gara-gara kita tidak mengerti ya bagaimana tujuan kita itu menyembelih hewan tersebut. Nah, disinilah para jamaah yang dirahmati Allah yang mesti dipahami oleh setiap kaum muslimin. Maka sebelum membahas bab ke-10 ini, kita akan berikan terlebih dahulu muqaddimahnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang menjadi pelajaran mendasar untuk kita memahami bab ini tentang penyembelihan. Baik, ada dua hal yang mesti kita pahami terkait dengan sembelihan. Yang pertama disebut dengan tasmiyah. Apa tasmiyah, ikhwan? Tasmiyah itu apa? Nanti hadir ya di acara tasmiyah anak-anak. Apa tasmiyah? Tasmiyah itu mengucapkan nama. Nama siapa yang dibaca, nama siapa yang disebut di saat kita itu menyembelih. Nah, ini tasmiyah, penyebutan nama. Islam mengajari kita kalau menyembelih sebut nama Allah. Makanya doa nyembelih apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus dipahami adalah al-qasdu. Ini terkait dengan niat dan tujuan. Nah, dua perkara ini yang harus kita pahami terkait dengan masalah sembelihan. Yang pertama, para jamaah kita bahas satu-satu. Yang pertama, tasmiyah. Tasmiyah itu adalah menyebutkan sebuah nama di saat kita menyembelih. Kalau umat Islam pasti dia akan mengucapkan bismillah. Tasmiyah ini penyebutan nama di dalam sembelihan ini dimaksudkan untuk dua perkara. Antum kalau mempelajari tafsir basmalah pasti paham. Jadi basmalah itu para jamaah terkandung di dalamnya dua. Ada dua maksud dari pengucapan basmalah. Yang pertama isti'anah. Karena huruf ba pada kalimat bismi dengan menyebut nama. Itu huruf ba pada kalimat bismi maknanya adalah lil isti'anah. Ba yang punya fungsi ya untuk menunjukkan
bahwa orang yang menyebutnya dia sedang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan namanya. Nah, ini yang pertama. Jadi tasmiyah ini dimaksudkan pertama untuk isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses penyembelihan. Kalau orang mau menyembelih ngucapin basmalah. Kalau mau makan ngucapin basmalah, maksudnya apa? Kita meminta tolong kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan makanan ini membantu saya untuk bisa sehat, untuk bisa semangat beribadah kepadamu. Begitu. Kalau orang mau bekerja juga demikian. Ketika dia baca basmalah sebelum bekerja, ketika dia baca basmalah sebelum dia berkendaraan, maka maknanya adalah meminta pertolongan kepada Allah ya untuk apa yang akan dia kerjakan. Kemudian yang kedua, maksud dari tasmiyah ini adalah litabarruk, dalam rangka untuk ngalap berkah, sehingga seolah-olah kita mengatakan tidak ada yang saya sebut sebelum melakukan penyembelihan ini dari nama siapapun kecuali hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan penyebutan nama Allah dalam rangka untuk ngalap berkah, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah makna daripada basmalah di saat orang mengawali aktivitasnya, ucapannya ataupun tulisannya. Diawali dengan basmalah, maka maksudnya adalah dua perkara ini. Dan ini bisa diterapkan dalam semua kegiatan kita. Nah, terkait dengan penyembelihan, berarti kalau ada orang menyembelih hewan, kemudian dia ucapkan bismillah, maknanya tadi, jadi dia sedang meminta tolong kepada Allah, ya Allah lancarkan proses penyembelihan ini, begitu ya, berikan pertolongan kepadaku untuk bisa menyembelih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sunnah Nabi, atau meminta pertolongan yang sifatnya maknawiyah. Tolonglah diriku untuk ikhlas ya di dalam melakukan sembelihan ini dan lain sebagainya. Kemudian dia tabarruk, meminta keberkahan kepada Allah dengan mengawalinya menggunakan basmalah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, tasmiyah di dalam sembelihan kita bagi menjadi 3 rincian. Yang pertama, menyebutkan nama Allah. Menyebutkan nama Allah. Artinya, dia sebelum menyembelih mengucapkan basmalah, bismillah. Kalau orang sebelum menyembelih mengucapkan basmalah, para jamaah yang dirahmati Allah, berarti dia telah merealisasikan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya wajib. Ketika orang akan menyembelih dia ngucapin basmalah, ini hukumnya wajib. Berarti dia merealisasikan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku itu meminta pertolongan. Karena tasmiyah tadi fungsinya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembelihan yang dimakan dengan menyebut nama Allah, dagingnya halal dimakan. Dagingnya halal dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Allah menjelaskan binatang-binatang yang halal itu adalah binatang-binatang yang diucapkan basmalah saat menyembelihnya. Jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi orang dalam masalah tasmiyah ini ada yang menyebut nama Allah. Ini bukti keimanan dan keislamannya, bukti ketauhidannya dia di dalam masalah isti'anah kepada Allah. Dan mengucapkan basmalah saat menyembelih ini hukumnya wajib. Ketika sembelihan itu diucapkan basmalah, maka dagingnya halal untuk dimakan. Baik. Tentu binatang yang disembelih pun binatang yang dihalalkan. Antum menyembelih babi pakai bismillah. Dagingnya halal gak ya?
Enggak, ya. Jadi binatangnya juga binatang yang halal dan thayyib secara syariat. Yang kedua, rincian dalam masalah tasmiyah, ada yang menyebut nama selain Allah. Ada yang menyebut nama selain Allah di saat dia menyembelih. Ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan dia cacat dalam masalah isti'anah. Masuk dalam kategori syirik. Terjatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah isti'anah. Karena basmalah tadi fungsinya untuk isti'anah. Baik. Apakah ada orang menyembelih binatang dengan nama selain Allah? Banyak. Para jamaah sekalian. Dan biasanya yang disebut siapa? Orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang diagungkan. Atau siapapun itu yang dia punya pengagungan kepada yang disebutkan namanya itu. Apakah dengan nama para nabi dan rasul? Apakah dengan nama para malaikat? Dengan nama orang-orang saleh? Dengan nama wali-wali Allah? Begitu ya? Atau bahkan na'udzubillah, sebagian orang menyebut nama yang tidak jelas siapa, gitu ya. Dengan nama misalkan Nyi Roro Kidul, gitu ya. Dengan nama penguasa ya, wilayah ini. Tidak diketahui siapa penguasa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, pokoknya dia menyebutkan nama selain Allah, nama makhluk. Karena selain Allah itu makhluk, siapapun dia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jika ada orang menyebut nama selain Allah di saat dia menyembelih binatang, maka sembelihannya itu haram untuk dimakan. Anda bisa lihat masih di surat Al-An'am ayat 121-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu mimma lam yudhkarismullah 'alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini larangan dari Allah. Al-aslu fin nahi litahrim. Asal hukum dari larangan itu haram. Jangan kalian makan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membatah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Lihat, ya. Orang yang menyebut nama selain Allah dalam sembelihannya, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan berkaitan dengan masalah isti'anah. Baik. Bagaimana dengan sembelihan ahlul kitab? Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Nah, ini pengecualian, ya. Pengecualian para jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian ulama rahimahumullahu taala mereka berpendapat bahwa sembelihan ahlul kitab itu halal untuk dimakan. Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat ke-5. Surat Al-Maidah ayat ke-5. Dia menjadi pengecualian dari surat Al-An'am tadi di ayat 121. Terus kalau ahlul kitab ini tidak baca nama Allah saat nyembelihnya, tetap halal? Tetap halal. Sebagian ulama menyatakan tetap halal karena ayatnya jelas di surat Al-Maidah ayat ke-5. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
pada hari ini dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, yakni hal-hal yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, halal lakum, itu halal bagi kalian, halal bagi kalian. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka para ulama menegaskan ayat ini menjadi pengecualian dari surat Al-An'am tadi. Thayyib. Sembelihan hewan apa yang dihalalkan ini? Sembelihan hewan yang memang dihalalkan bagi kaum muslimin. Kalau hewannya hewan yang haram, maka tetap haram walaupun disembelih oleh ahlul kitab. Thayyib, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Orang yang tasmiyahnya itu dengan nama selain Allah, hukumnya apa tadi? Haram, termasuk kategori syirik dalam masalah isti'anah. Karena dia tidak baca basmalah yang fungsinya isti'anah. Kemudian hewan sembelihannya hukumnya apa? Haram dimakan, kecuali sembelihan ahlul kitab. Nah, yang ketiga, rincian yang ketiga dijelaskan oleh para ulama, orang yang tidak menyebut nama siapapun. Ada enggak orang yang seperti ini? Ada. Orang pokoknya asal nyembelih, enggak nyebut nama siapapun. Tidak menyebut nama Khalik, tidak dia juga menyebut nama makhluk. Pokoknya enggak ada sebutan nama di saat menyembelih. Nyembelih aja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jika tidak menyebutkan nama Allah karena sengaja, maka sembelihannya haram dimakan. Kalau menyengaja tidak menyebut nama siapapun, maka binatang sembelihannya haram dimakan. Dasarnya tadi surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaih wa innahu lafisq. Janganlah kalian memakan daging binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, karena itu sesungguhnya adalah kefasikan. Tidak menyebut nama Allah. Orang yang tidak menyebut nama siapapun berarti dia juga tidak menyebut nama Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana apabila tidak disebutkan nama Allahnya itu disebabkan karena faktor lupa? Ini bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Allahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan haram daging sembelihannya, sebagian mengatakan kalau tanpa sengaja karena lupa maka tetap halal dimakan. Karena aslinya seorang mukmin ya pasti dia mengetahui bahwa ketika menyembelih ngucapin basmalah. Mungkin enggak terjadi lupa? Mungkin sekali. Ada orang di hari raya Idul Adha, saking nervousnya itu ya, dia mau nyembelih tidak pernah nyembelih. Ada yang ngalamin begitu? Nyembelih ayam saja belum pernah gitu, tiba-tiba suruh nyembelih sapi. Udah itu disaksikan lagi sama banyak orang, ditonton. Baik, nyembelih sapi itu butuh mental nggak, ikhwan? Butuh ya. Ana yakin di sini tidak semua pernah menyembelih sapi, ya kan? Cung, berapa orang yang belum pernah nyembelih sapi? Hah? Oh, malu-malu. Banyak kan? Banyak. Artinya apa? Tidak semua orang itu punya mental untuk nyembelih sapi. Nah, saking nervousnya mungkin berhasil gitu ya. Tapi ternyata setelah selesai, lupa baca basmalah. Nah, ini mungkin saja terjadi. Bagi sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwa tasmiyah itu adalah rukun dari dzabah, rukun dari penyembelihan, maka mereka mengatakan sembelihannya haram. Allahu a'lam. Sebagian mengatakan ma'fu anhu, orang yang lupa itu termaafkan, ya. Namanya lupa gitu ya, rufi al-qalam ya, akan diangkat pena dari orang yang terlupa. Orang lupa sholat, wajib sholat enggak?
saat dia lupa? Tidak wajib kan begitu? Tidak wajib. Artinya manusia mungkin lupa. Kadang antum juga kan lupa sama istri, gitu. Boncengan berdua, gitu. Berhenti sebentar, tiba-tiba melaju sendirian. Istrinya ditinggalin, diteriakin sama orang. Pak, istrinya ketinggalan. Ada orang ke masjid, para jamaah, ke masjid, bawa kendaraan, bawa motor. Ya. Tiba-tiba pulang dari masjid, jalan kaki. Nikreh aja pulang ke rumahnya. Setelah di rumah, baru ingat, ini kunci motor, kok ada kunci motor? Oh iya, bawa motor. Pernah gitu, ikhwan? Nah, itulah namanya manusia. Yang penting jangan pelupa. Ya. Kalau lupa sesekali namanya juga manusia. Kalau pelupa, nah ini yang penyakit. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi itu 3 rincian tentang tasmiyah. Ada yang menyebut nama Allah, maka ini bukti ketauhidannya. Kemudian ada yang menyebut nama selain Allah, ini syirik, ya, haram sembelihannya dimakan, ya, dikecualikan sembelihan ahlul kitab. Kemudian satu lagi, tidak menyebut nama siapapun. Ini juga haram. Para jamaah dirahmati Allah, sembelihannya haram dimakan jika dia tidak menyebutkannya itu karena faktor kesengajaan. Kita lanjut. Itu poin pertama ya, tentang tasmiyah. Poin yang kedua yang harus kita pahami tentang apa? Tadi apa? Al-qasdu, niatnya, tujuannya apa nih dari penyembelihan ini? Dalam menyembelih binatang, ada kalanya aktivitas tersebut diniatkan untuk beribadah, baik ibadahnya sasarannya kepada Allah ataupun bisa saja kepada selain Allah. Intinya tujuan, niat dan tujuannya itu ibadah. Ada kalanya para jamaah, terkadang pula orang itu ketika menyembelih dia tidak meniatkannya dalam rangka ibadah. Maka kita rincikan para jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, jika sembelihannya itu ditujukan untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan tauhid. Berarti orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas ibadahnya. Ya, contohnya jelas ya. Tadi kita sebutkan beberapa contoh ibadah terkait dengan sembelihan. Ibadah kurban, akikah, kemudian ada penyembelihan karena fidyah, karena dam untuk para jemaah haji. Baik, para jemaah. Nah, ini ketika menyembelih dengan nama Allah, kemudian tujuan dan niatnya untuk taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nilai tauhid yang sangat tinggi. Berikutnya, jika sembelihannya itu ditujukan untuk beribadah atau untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah, ini hukumnya apa? Syirkun akbar. Ya, hukumnya syirik besar. Kenapa demikian? Karena berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihannya tersebut hukumnya haram untuk dimakan. Keharaman ini para jamaah, maksudnya haramnya niat tujuan dari penyembelihan untuk selain Allah, ditujukan untuk beribadah kepada selain Allah. Kata para ulama, keharamannya itu lebih besar dibandingkan dengan keharaman sembelihan yang disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimaksudkan untuk beribadah. Ada kalanya orang itu menyembelih, dia sembelih kemudian menyebut nama selain Allah, tapi tidak untuk tujuan ibadah. Maka itu lebih rendah keharamannya dibandingkan yang ini. Dia menyembelih binatang dalam rangka taqarrub, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi orang yang tidak tasmiyah dengan nama Allah, berarti dia syirik dalam kategori isti'anah.
Ya, adapun orang yang maksud tujuan dari sembelihannya ini untuk taqarrub ibadah kepada selain Allah, ini hukumnya syirkun akbar, syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang memaksudkan sembelihannya itu untuk mendekat beribadah kepada selain Allah. Hampir di setiap lini kehidupan, ya. Ada orang punya pesawat baru, nambah armada pesawat. Itu biasanya ada ritual. Sebelum diterbangkan pertama kali ada ritual. Ada sesaji, kemudian disimpan di ban paling bawahnya. Kemudian ada binatang yang dipotong di situ. Gitu kan? Ditujukan misalkan ya untuk penguasa yang ada di situ, atau penguasa siapapun yang dia sebut, yang dia tujukan kepadanya. Oh, ini syirkun akbar para jamaah. Orang bangun rumah, kemudian di arah depan pintu rumahnya dia sembelihkan sesuatu, ditujukan untuk penguasa lahan yang dijadikan rumahnya di situ. Jadi ini syirkun akbar. Tujuannya untuk mendekat supaya ya menurut versi dia, kalau ada penguasa di situ nggak ngapa-ngapain dia, tidak menjadikan wasilah untuk dia dapat bala, maka disembelihkan binatang. Ya. Waktu kita kecil sering ya orang tua menakut-nakuti anak-anak, hati-hati kamu, jangan main-main di sana. Itu ada yang dijadikan wadal. Wadal itu apa namanya? Tumbal, ya. Nanti dijadikan tumbal. Kamu nanti disemen di jembatan. Gitu. Serem kan, ikhwan? Dan itu ternyata beneran ada. Tumbal zaman dulu Pak pakai manusia. Tumbal ya di masa tertentu itu pakai manusia. Kadang anak kecil, kadang gadis. Dan itu betulan dibunuh. Ya. Katanya kalau mau bikin jembatan, disemen, dicor, digabungkan di situ sebagai bentuk tumbal. Baik para jamaah. Makanya anak-anak kecil sering ditakuti, jangan ke sana. Nanti kamu dijadikan wadal, di tembok kamu, di semen kamu, di jembatan. Wah, itu dengernya aja serem gitu ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian akhirnya berubah jadi sembelihan binatang. Ya, sembelihan binatang. Biasanya yang ditanam apanya? Kepalanya aja. Dagingnya mereka makan, gitu ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini penyembelihan ini, ya, ini dalam rangka taqarrub, bukan taqarrub kepada jembatan, tidak mungkin kepada jembatannya, tapi kepada apa? Penunggu di situ, penguasa yang ada di jembatan itu. Kalau dia melintasi laut, ya berarti lautnya. Kalau dia melintasi sungai, berarti sungainya. Kalau dia melintasi lembah, ya berarti lembahnya. Disembelihkan dan mesti ada ritual. Nah, ini syirkun akbar. Para jamaah, ada satu kawasan sering terjadi tabrakan di situ. Akhirnya ada yang kesurupan. Ya, kemudian informasi dari kesurupan ini, penguasa di jalan itu minta tumbal 2 kepala sapi. Akhirnya urunan tuh 2 kepala sapi, dibelikan 2 kepala sapi, ditanam di situ, disembelihkan di situ, dalam rangka mendekat kepada yang katanya penguasa di situ, penunggu di situ. Ini syirkun akbar para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau di kuburan, ya, atau di tempat-tempat tertentu. Ya. Ketika sembelihan itu ditujukan, niat maksud tujuannya dalam rangka mendekat, mengagungkan, beribadah kepada selain Allah, syirkun akbar. Ini tidak main-main para jamaah yang dirahmati Allah. Baik, berikutnya rincian yang ketiga, maksud dan tujuan dari sembelihan dalam rangka bukan untuk ibadah. Dalam rangka bukan untuk ibadah. Boleh tidak? Boleh. Kalau untuk tujuan yang dibolehkan. Misalkan antum nyembelih ayam. Tujuannya apa, ikhwan? Kalau antum nyembelih ayam, tujuannya apa? Hah? Bisa untuk dijual, bisa untuk dimakan. Boleh enggak? Boleh.
karena itu tujuan yang halal. Tapi tetap ketika nyembelihnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ada orang punya usaha misalkan nyembelih ayam. Nah, ini boleh. Yang penting ketika menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu beberapa poin penting yang mesti dipahami terkait dengan masalah sembelihan. Jadi inti pembahasan yang sudah kita sampaikan bahwa ada dua yang harus diperhatikan di dalam masalah sembelihan. Tasmiyah, kemudian al-qasdu, niat dan tujuan di dalam sembelihan. Maka yang selamat di dalam masalah penyembelihan pertama adalah menyebut nama Allah. Tujuannya bisa untuk ibadah, begitu ya, atau juga bisa untuk sesuatu yang dibolehkan, begitu. Kalau kemudian salah satu dari kedua ini cacat, maka akan menjadi cacat sembelihan kita. Minimalnya kita telah bermaksiat, melakukan yang haram. Ya, misalkan ketika orang menyembelih tidak pakai nama Allah, begitu ya, dan juga tidak ada maksud tujuan apapun, maka ini kategorinya haram, maksiat. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama sering mengingatkan bahwa banyak ya orang yang katanya mengaku sebagai muslim, namun ternyata mereka terjatuh ke dalam kesyirikan terkait dengan masalah sembelihan. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu belum? Berapa menit lagi? 10. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah, kita cukupkan saja sampai di sini. Nanti insya Allah kita akan mulai membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis di bab yang ke-10 ini di pertemuan berikutnya. Insya Allah Ta'ala biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Apa yang sudah dibahas semoga bermanfaat. Nah, kita rincikan dulu sebagai murajaah. Tadi rincian tasmiyah ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama menyebut nama Allah. Nah, inilah tauhid. Inilah bukti keimanan dan keislaman yang benar. Yang kedua menyebut nama selain Allah. Hukumnya apa? Haram. Ya, masuk kategori syirik dalam masalah isti'anah. Walaupun dia tetap di bawah orang yang maksud tujuannya untuk beribadah kepada selain Allah dengan sembelihannya, tapi itu sudah haram. Kemudian hukum sembelihannya haram dimakan. Kemudian ada pengecualian di surat Al-Maidah, yakni sembelihan ahlul kitab. Yang ketiga, tidak menyebut nama siapapun. Apa tadi hukumnya? Haram juga ya. Haram untuk dimakan sembelihannya jika dia sengaja tidak menyebutkan nama Allah, ya, tidak menyebutkan nama siapa. Kemudian orang yang lupa, maka ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan daging sembelihannya haram, sebagian mengatakan tetap dihalalkan, ya, jika karena memang lupa. Taib. Kemudian masalah al-qasdu, maksud dan tujuan. Bisa karena untuk ibadah, bisa juga karena tujuan bukan untuk ibadah. Kalau yang untuk ibadah, kalau dia tujukan untuk ibadah kepada Allah, ini tauhid. Namun kalau dia tujukan untuk ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa tadi? Syirkun akbar. Syirkun akbar. Dan keharamannya itu melebihi orang yang menyembelih bukan dengan nama Allah. Kemudian satu lagi tadi apa? Untuk tujuan bukan ibadah. Kalau untuk tujuan bukan ibadah, selama pada hal-hal yang dimubahkan, maka hukumnya boleh. Seperti untuk dimakan, ya, untuk dijual, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, juga mungkin untuk disimpan. Tidak disembelih kemudian dibekukan untuk disimpan sebagai cadangan makanan, juga tidak ada masalah.
Allahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.